Halo, selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita sudah berkumpul di sini bersama saya Caca Raisa. Selamat datang di Mom Meet Up at Home Festival. Yeay! Apa kabar semuanya, Moms? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Dan yang pasti senang sekali saya Caca Raisa sekali lagi bisa menyapa mama-mama semuanya di sini. Dan yang pasti hari ini saya akan menjadi teman kelasmu di hari ini. Wah, kelas apa nih? Tenang, banyak banget hari ini kelas-kelas yang akan kita lewati bersama. Wah, ini kalau misalnya mau tahu ada apa aja, yang pasti untuk hari ini gambaran tentang Mom Meet Up at Home Festival 2020 adalah perluasan dari wawasan mom lewat berbagai kelas pregnancy, parenting, financial untuk keluarga juga, dengan tentunya pembicara yang berkualitas pasti ya. Nah, pokoknya di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada 3 generasi Nuju Bulan Studio dan juga Maestro in Training yang sudah bergabung dan juga mensupport acara kita di hari ini. Nah, tentunya Ruang Mom ini kalau masih ada yang bingung apa sih sebenarnya Ruang Mom? Aku yakin nggak pada bingung deh, tapi mungkin pengen lebih tahu detail sebenarnya Ruang Mom itu apa sih? Nah, Ruang Mom ini adalah sebuah digital platform yang sangat lengkap karena ada websitenya, ada media sosialnya, sampai dengan aplikasinya, Mam. Kalau misalnya mau tahu, coba aja dicek, coba ya. Nah, terus Ruang Mom ini juga sering membuka kelas gratis melalui online ataupun offline selama setahun ke belakang ini. Dan untuk informasi lebih detail lagi, lebih lanjut lagi, langsung aja yuk gimana kalau kita mendengarkan opening remarks dari Mbak Ivonne Gunawan selaku co-founder dari Ruang Mom yang sudah ada di sebelahku. Halo, selamat pagi. Caca, selamat pagi. Oke, Mbak Ivonne boleh diceritakan apa aja nih tentang Ruang Mom? Silahkan. Oke, jadi sebelumnya saya mau bilang terima kasih dulu buat mom semuanya yang menyempatkan waktunya hari ini untuk hadir di rumah masing-masing tentunya untuk melihat acara Ruang Mom Festival 2020. Ini merupakan acara Ruang Mom Festival pertama kali yang kita adakan di pertama kalinya sebenarnya. Jadi sebenarnya Ruang Mom ini adalah kenapa kita dirikan Ruang Mom ini, karena berdasarkan pengalaman saya sebelumnya dan juga teman-teman saya dan juga tapi pengalaman saya udah lama gitu ya, berdasarkan teman-teman saya sekarang gitu, berangkat dari kegelisahan perempuan-perempuan mengenai kehidupan mereka gitu. Jadi perempuan ini sebenarnya kan stage-nya banyak gitu ya, dari mereka mulai persiapan pernikahan sampai mereka masuk ke dunia pernikahan, sampai mereka mulai menyiapkan mau punya anak, mau hamil, punya anak, hamil terus punya anak. Jadi dalam masa-masa itu tuh sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam kehidupan mereka gitu. Jadi kenapa oleh sebab itu kita mendirikan Ruang Mom supaya bisa memberikan jawaban untuk mereka. Karena dalam keseharian mereka pasti nih si moms ini banyak pertanyaan-pertanyaan dan banyak keputusan yang mereka harus ambil setiap harinya gitu. Dari keputusan kecil yang cuma makan apa ya, ini mau dimasakin apa ya, sampai keputusan kayak yang besar kayak keuangan gitu. Kayak ini kita mau beli rumah di mana ya dan lain sebagainya. Nah, supaya nggak salah arah, supaya nggak salah curhat, udah pasti ya moms itu biasanya suka curhat ke teman-temannya gitu ya, supaya ntar nggak habis curhat malah jadi down, jadi kayak kok gitu ya dia ya, kok jawabannya kayak gini, malah bikin kayak aduh saya kayak nggak bisa deh kayak gitu. Jadi makanya dari situ kita bikinin suatu platform digital untuk memberikan jawaban dan memberikan suatu wadah untuk bisa bersama-sama ngobrol dengan moms yang lain untuk memberikan suatu solusi atau pendapat. Gitu. Oke, jadi memang berawal dari pengalaman pribadi ya kita sebagai mama itu pasti banyak hal yang dilalui setiap harinya. Nah, memang betul sekali butuh banget jawaban. Benar. Karena kita itu sebagai mama semua otodidak, nggak ada sekolahnya ya. Ya kan kalau ada sekolahnya kayak kita udah lulus S1, S2, S3 ya. Udah master bisa ya. Iya, jadi makanya itu Ruang Mom hadir di sini untuk bisa memberikan banyak sekali informasi yang bermanfaat untuk mom semuanya ya. Oke, terus kalau dilihat dari websitenya dan juga aplikasinya nih Mbak Ivonne, kan ada macam-macam konten dan juga fitur dari Ruang Mom ya. Terus kenapa sih konten Ruang Mom ini dibuatnya tuh beragam sekali? Iya, jadi seperti yang saya jelasin tadi, karena
sebagai wanita ini biasanya mulai dewasa itu dimulai dari ya dia kuliah udah pasti ya, lulus SMA terus kuliah, mungkin ada yang enggak gitu. Tapi once dia memutuskan untuk dia menikah, dia masuki suatu dunia yang baru, this is gitu the real world gitu ya. Ini ya. dunia nyata gitu, suatu yang dia harus hadapi, yang dia jalanin. Dari dia mulai mempersiapkan pernikahan, dia mulai masuki dunia pernikahan yang sesungguhnya gitu. Terus dia mulai oke, kita mau punya anak, program hamil, mau pas hamilnya, terus pas anaknya udah keluar, terus segitu masukin dunia baru lagi dengan masalah-masalah yang baru lagi. Makanya kita punya berbagai macam sesuai dengan life stagesnya si wanita-wanita ini gitu. Oke, tuh ya. Jadi memang semua itu seperlengkap apa yang kita butuhkan sebagai wanita dewasa yang mengarah menjadi seorang mama hingga sudah menjadi seorang mama di dunia yang nyata. Jadi bisa belajar di sini gitu betul. ya. Betul-betul deh. Nah, dari semuanya ini apakah ada yang bisa membantu para moms nggak nih dari konten dan juga fiturnya? Tadi kan udah pasti ada informasi dan pengetahuan lah ya untuk para mama atau apalagi yang baru-baru jadi moms ya. Ini sangat berguna sekali. Biasanya bingung tuh ya kalau yang first parents, apalagi anaknya baru satu, pasti kayak aduh ini mau diapain ya yang kecil ini ya? gitu kan, kayak gitu, harus apa lagi kecil nih gitu. tapi membingungkan gitu. Iya. Jadi kalau di Ruang Mam itu nggak cuma ada artikel, of course kita emang artikel banyak banget. Itu sebagai dasar dari Ruang Mam memberikan sumber informasi yang beragam dan banyak gitu ya. Tapi tentunya kita pasti selektif, nggak sembarangan semua kita kasih di situ. Selain artikel, kita juga banyak fitur-fitur yang kita sangat mengharapkan nih bisa membantu menemani moms ini gitu. Jadi contohnya kalau balik lagi ngomongin life stages as a woman gitu ya. Kita punya dari yang mau mempersiapkan pernikahan, mau mempersiapkan kehamilan, kita punya namanya period tracker gitu. Dimana di situ kita bisa memantau siklus haid kita gitu ya. Jadi yang namanya mantau siklus haid itu kan nggak menentu karena kita mau hamil atau mau avoid pregnancy, tapi sebagai salah satu bentuk kita tahu siklus kesehatan kita seperti apa gitu. Terus untuk ibu-ibu yang hamil, kita juga pastinya mau memantau kehamilan kita gitu ya. Kita mau memastikan kita hamilnya tuh sehat apa enggak sih gitu, sesuai apa enggak. Nah itu kita memberikan fitur namanya pregnancy tracker. Bisa dilihat juga kira-kira hari perkiraan lahir bayi yang saya kandung ini tuh kapan sih kayak gitu. Terus untuk yang udah lahir, sebelum lahiran itu kan kita pasti mikir dong, ini kita mau lahiran di mana gitu ya. Terus segitu kira-kira biayanya berapa. Nah itu kita juga punya fitur andalan kita namanya anggaran biaya melahirkan. Di mana di situ moms bisa pilih kira-kira saya mau melahirkan di mana, mau kelas berapa, mau sesar atau normal. Nanti moms bisa ngelihat semua harganya berapa dan bisa memperhitungkan oke, saya butuh biaya berapa. Dengan kondisi keuangan saya sekarang di seperti ini, kira-kira saya butuh uang berapa lagi untuk mencapai biaya melahirkan tersebut, dan saya harus nabung berapa supaya pada saat waktunya saya melahirkan semua sudah terencana. Jadi saya nanti nggak kayak aduh ini biaya dari mana ya dan lain sebagainya. Lagi gitu ya. Lalu setelah itu ada fitur yang mengenai Kids Development Tracker. Sama kayak pregnancy tracker, cuma sekarang yang dipantau adalah anaknya. Karena kan udah nggak hamil nih mamanya kan. Jadi anaknya dilihat perkembangannya sesuai apa enggak sih, kayak gitu. Terus ada juga kita fitur kayak mengenai keuangan gitu ya. Jadi di Ruang Mam ini kita nggak hanya melihat kesehatan, tapi tentu saja yang penting di keluarga itu adalah keuangan. Benar kan ya Mbak Caca? Betul. Jadi bagaimana ini Mas bisa mengatur keuangan keluarganya. Kayak gitu sih Mbak. Jadi memang ini semuanya ya, itu ada satu badan tapi banyak yang dipikirkan. Betul. Banyak yang diambil keputusan dari seorang mom ini gitu ya. Memang luar biasa sekali tugas kita sebagai seorang mom. Dan yang pasti di sini yang pengen aku tanyakan lagi adalah hari ini kan kita sudah berada di Mom Meet Up at Home Festival gitu kan. Dan yang pasti di sini kita udah disuguhkan banyak sekali kelas-kelas yang sangat menarik, dari mulai mama sampai dengan ke anak-anaknya juga. Betul. Nanti bisa ikutan di sini, senang banget loh ya. Nah sebenarnya tujuannya apa sih, dan apa yang sebenarnya bisa menginspirasi Ruang Mam ini untuk bisa membuat
hal yang luar biasa seperti ini, seperti si Mom Meet Up at Home Festival ini? Ya, jadi kalau dalam masa-masa sekarang ini kan kayak kita ngelihat ya, kita mau keluar susah, Betul. kayak mau sekolahin anak nggak bisa, Iya. mau ke dokter juga susah dan segala macam susah ya dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita mau ikut kelas juga mungkin takut keluar gitu. Serba salah Iya, gitu pokoknya mau hidup ketemu kita ya. teman juga nggak berani gitu kan ya. Iya, iya. Jadi makanya dari itu kita mikir ya udah gimana kita ngadain satu kelas perdana buat mengumpulkan semua moms ini dengan berbagai macam kelas sesuai dengan life stagesnya si moms ini, kumpulin bareng-bareng di sini. Ya kita belajar bareng deh di sini gitu, sesuai dengan setiap apa yang moms butuhkan, tergantung mereka lagi ada di tahap mana. Kayak Oke, gitu. makanya di sini ada beberapa pilihan kelas ya. Ya. Nah, nanti kita bisa memilih sendiri mana yang kira-kira cocok. Mau ikutan semuanya juga Boleh. boleh. Mau Ya. pilih-pilih sesuai kebutuhan karena kan pastinya mungkin apalagi ini hari Sabtu ya. Biasanya kan anak-anak lagi libur sekolah atau libur nggak pakai online school lagi Iya, ya kan betul. hari Mau ini. ditemenin. Jadi mau ditemenin, mau main sama mamanya, mau mungkin sekedar makan bersama atau masak bersama di rumah berkegiatan. Ya udah berarti dipilih aja kelas mana yang kira-kira betul-betul sesuai dengan kebutuhan Mam saat ini gitu ya. Oke, nah boleh dong sekali lagi diinfoin pesan apa sih yang sebenarnya ingin betul-betul disampaikan dan sampai betul ke hati para mam semuanya tentang adanya Mom Meet Up at Home Festival ini. Jadi saya mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat para moms yang udah sign up untuk event kita hari ini. Jadi sebenarnya pesan yang paling penting yang harus kita pikirkan adalah kita sebagai wanita Indonesia kita harus jadi wanita yang kuat sih, yang pasti itu. Betul. Kita nggak boleh jadi yang kayak lemah. Kita nggak tahu nih, saya nggak tahu ini, nggak tahu itu. Kita nggak boleh punya pikiran seperti itu gitu. Untuk supaya bisa jadi seperti itu, kita juga harus jadi orang yang pinter gitu ya, selektif untuk milih informasi apa yang bisa kita cerna, yang bisa masuk, yang bisa kita pakai. Kita juga mesti pintar untuk milih orang-orang mana sih yang bisa kita jadikan panutan gitu ya, yang boleh memberikan nasihat dalam hidup kita gitu. Nah untuk itu kita nih Ruang Mam hadir sebagai sahabatnya mam semua. Kita harapkan kita bisa menjadi jawaban untuk semua itu gitu. Makanya kita mau memberikan informasi-informasi yang benar, bukannya cuma informasi yang kayak dengar dari si ini, dengar dari si itu gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Iya betul, jadi intinya adalah informasi dan edukasi yang tepat gitu ya untuk para moms gitu. Oke, luar biasa sekali ini tujuannya, maksudnya mudah-mudahan moms di sini juga bisa benar-benar menerima dan juga mendapatkan pesan yang disampaikan Mbak Yvonne gitu ya, bahwa sebagai perempuan dewasa apalagi sudah menjadi mama itu memang betul-betul harus bisa upgrade diri. Benar. Gitu ya. Jadi pokoknya jangan takut, semua ada informasinya dan di sini Ruang Mam hadir untuk bisa menjadi sahabat para moms Indonesia. Oke, baiklah kalau gitu terima kasih banyak Mbak Yvonne informasinya. Aku juga mau informasi ini untuk seluruh moms yang sudah bergabung bersama kita hari ini, bahwa moms sudah bisa dan harus kayaknya untuk follow Instagram dari @ruangmam. Pastikan udah follow ya supaya bisa mendapatkan informasi-informasi terup to date tentunya dari Ruang Mam, dan nanti juga akan mengikuti kelas pada saat Mom Meet Up at Home Festival berjalan. Dan yang pasti jangan lupa untuk posting kegiatan untuk hari ini selama acara ini berlangsung ke Insta story-nya Mam semuanya, ataupun feed boleh juga dong ya dengan tentunya memention @ruangmam dan juga menggunakan hashtag #MomMeetUpFest. Oke, nah ya udah kalau gitu nih bisa dilihat juga ya di sini ada info-infonya juga nih di layar. Mungkin kalau misalnya pengen tahu nih acaranya apa sih, mungkin baru gabung, nih ada tulisannya di sini. Nanti ada apa aja juga, yang pasti kita juga akan selalu menginformasikan bahwa hari ini kita punya banyak sekali kelas, seperti kelas hari ini tuh ada kelas parenting, terus ada kelas pregnancy, ada kelas finansial keluarga juga tentunya dengan pembicara yang sangat berkualitas, luar biasa sekali ya. Oke lah kalau begitu, karena kita sudah ngobrol-ngobrol nih Mbak Yvonne, gimana kalau kita langsung aja menuju kelas pertama yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh mam semuanya di sini. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke kelas prenatal yoga bersama Nuju Bulan. Yeay! Oke, halo semuanya, selamat pagi. Aku Tia Pratikno dari Nuju Bulan Studio, dan sekarang pagi ini yang indah ini kita akan latihan prenatal yoga. Udah siap semuanya? Yuk kita mulai ya. Oke,
Jadi kalau misalnya hari ini ada yang pertama kali ikut yoga, misalnya sebelumnya belum pernah ikutan yoga misalnya, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena Pretal Yoga ini semua gerakannya aman, nyaman, dan mudah dilakukan seperti itu, ya. Jadi ground rule-nya adalah always listen to your body, selalu dengarkan tubuh kamu. Ya, jadi misalnya mungkin di rumah yang lagi latihan mungkin ada yang baru 2 bulan kandungan atau 3 bulan. Jadi nanti kalau di tengah-tengah gerakan kamu ngerasa mungkin mual atau mungkin masih pusing, stop aja dulu, minum air putih, relax lagi, ikutin gerakannya lagi. Ya, jadi nggak ada yang dipaksa. Ya, relax aja, santai, selalu dengarkan tubuh kamu. Ya, jadi itu pertama ya, always listen to your body, dengarkan tubuh kamu. Yang kedua adalah di yoga kita fokusnya banyak di pernafasan, ya karena nafas ini sangat penting nanti waktu kamu saat persalinan seperti itu. Pembeda utama antara yoga dengan olahraga yang lain itu adalah letaknya di pernafasan ya dan di kesadaran gitu. Ya, jadi kalau di yoga kita melakukan gerakannya dengan sadar, dengan kesadaran, dan ketika kamu menyelaraskan gerak dan nafas, ya ini yang akan membawa perbedaan di energi tubuh kamu seperti itu. Ya, jadi yoga juga olahraga yang untuk memperpanjang dan memperdalam nafasmu. Itu dengan latihan rutin yoga seperti itu. Oke, nah selama gerakan yoga jangan lupa nafasnya hidung ya, Ibu. Inhale-nya hidung, exhale-nya hidung, dan seterusnya. Ya, yuk kita mulai. Duduk dengan nyaman, jadi kamu rasakan tulang duduknya nempel di alas, bahunya turun, rileks. Ya, ayo pejamkan mata dulu. Kalau sudah pejamkan mata, langsung pusatkan perhatian kamu untuk merasakan tubuh. Kita mulai yuk, mulai rasakan dari kepala, seluruh kepala, merasakan leher, pundak, kedua lengan, jari-jari tangan. Rasakan dada, perut, seluruh punggungmu. Rasakan kedua kaki sampai jari-jari kaki. Kalau sudah bisa merasakan tubuh, bawalah perhatianmu untuk merasakan nafas yang alami. Tarik nafas dalam melalui hidung dan hembuskan nafas perlahan melalui hidung. Bernafas dengan lembut, dengan tenang, dengan santai, dengan rileks nafasmu. Tiap nafas masuk, sadari nafas yang masuk. Tiap nafas yang keluar, sadari nafas yang keluar. Biarkan wajahmu lembut dan santai. Tidak usah tegang wajah. Sebagai wanita yang dituntut serba bisa di era modern ini, kadang pusing gak sih? Pastinya butuh informasi berkualitas dan lingkungan yang suportif. Merencanakan pernikahan, program kehamilan, masa kehamilan, berbagai tips parenting. Tenang, Ruang Mam siap menemani. Ruang Mam, sahabat setia Mam masa kini. Download sekarang. Sebagai wanita yang dituntut serba bisa di era modern ini, kadang pusing gak sih? Sudah? Nah, kalau sudah bisa merasakan nafasnya lagi, kita stay dulu di sini 10 nafas ya. Yuk, mulai.
Oke, very good. Bagus. Sekarang satukan tangan di depan dada. Kita niatkan latihan hari ini membawa manfaat untuk tubuh, pikiran, jiwa, beserta bayi yang berada dalam rahim. Niatin latihan hari ini. Dedikasi untuk si bayi. Positive intention for today's practice. Bagus. Sekarang buka matanya. Inhale, dorong ke atas tangannya. Panjangkan tulang punggung kamu, buka dadanya. Exhale, lepaskan. Bisa? Ayo lagi. Inhale, breathing in. Dorong ke atas lagi. Exhale, breathing in. Exhale-nya hidung ya, Ibu. Ayo lagi. Inhale, tarik nafas. Dorong ke atas. Dan exhale. Letakkan kedua tanganmu di depan perut, depan bayimu. Di sini kamu rasakan nafas perut. Jadi inhale, perutnya mengembang. Exhale, perutnya relax. Inhale, perut mengembang. Exhale, perut relax. Oke, pelan-pelan lepaskan. Ya, kita mulai pemanasan. Kepala dulu yuk, inhale, kepalanya di tengah, exhale, tengok kepala ke kanan. Inhale, tengah, exhale, tengok kepala ke kiri. Lagi, inhale, tengah, exhale, kanan. Inhale, kembali ke tengah, exhale, kiri. Inhale, tengah, exhale, bawa kepala ke bahu kanan. Telinga kanan mendekat ke bahu kanan. Jadi kamu rasakan nih stretch yang di leher kirinya. Bisa? Ayo inhale tengah, exhale. Sekarang telinga kiri ke bahu kiri. Kamu rasakan stretch leher bagian kanan. Sekali lagi, inhale tengah, exhale bahu kanan. Inhale tengah, exhale bahu kiri. Very good. Inhale kembali ke tengah. Exhale, dongak kepala ke belakang, rasakan stretch leher yang bagian depan. Inhale, kembali ke tengah, exhale, tundukkan kepala pol ke bawah, dagunya tempel leher, rasakan stretch leher bagian belakang. Sekali lagi ya, inhale tengah, exhale, dongak kepala ke belakang. Inhale tengah, exhale, tundukkan kepala pol ke bawah. Nafas di sini. Good, kita putar yuk ke kanan, putar ke belakang, putar ke kiri pelan-pelan, dan putar ke bawah. 1 kali lagi, mulai. Bagus, sekarang putarnya balik arah, berarti sekarang putar ke kiri, kemudian ke belakang, ke kanan, dan ke bawah. 1 kali lagi, mulai. Oke, good. Tundukkan kepala kembali ke bawah. Nafas, 2, 1. Kembali ke tengah. Oke, stretch tangannya ke depan. Inhale, buka jari tangannya lebar. Exhale, genggam. Inhale, buka, aktifin jari tangannya. Exhale, lagi. Inhale, dibuka, dan exhale. Inhale, dorong ke atas. Dorong ke atas, exhale. Lagi, inhale, dorong ke atas lagi. Exhale, one more time. Inhale, dorong ke atas. Cukup. Genggam tangannya, putar ke arah dalam, mulai. Rasakan pergelangan tangan. Terus ya. Terutama di gerakan Pratali Yoga, karena kita banyak melakukan cat pose, ya mungkin buat yang pertama kali latihan, suka pegel nih pergelangan tangannya. Lakukan pemanasan dulu ya. Putar balik arah, mulai. Putar balik arah, mulai. Terus. Oke, satukan tangannya, inhale, buka dadanya dulu. Open the chest, exhale, close. Inhale, buka lagi dadanya. Tutup. Tarik nafas lagi.
Panjang nafasnya. Tutup sekali lagi. Inhale, open. And exhale. Kaitkan tangannya, stretch ke depan, kemudian ke atas. Nah, panjangkan tulang punggung nih, tulang ekornya sedikit masuk. Lengthening the spine, open the chest. Ya, dorong ke atas. Sisi kiri tubuh didorong ke atas, sisi kanan didorong tubuh. Dorong ke atas sisi kanan tubuhnya. Dah, kemudian sekarang tekuk badan ke kanan. Kanan dulu. Bagus, kembali ke tengah, tekuk badan ke kiri. Nice, kembali ke tengah, lepaskan. Ya, kita muntir kanan, gentle twist to your spine. Ya, panjangkan lagi tulang punggung, buka dadanya, arahkan pandangan ke belakang. Napas perutnya tetap ya, perutnya ngembang, perutnya rileks, perutnya ngembang, perutnya rileks. Cukup, muntir ke kiri. Panjangkan lagi tulang punggungnya, buka dadanya. Nafas, 3, 2, 1, cukup, kembali ke tengah, luruskan kakinya, ya goyang-goyang dulu, akhirnya ya lurusin kaki ya. Oke, yuk, pemanasan kaki, inhale, stretch ankles-nya, jari kaki arahkan ke belakang, exhale, pointing down, ke bawah, inhale, dorong ke atas lagi, hembuskan nafasnya. Bisa? Ayo beberapa kali lagi yuk di sini, lakukan dengan kesadaran. Ya, selaraskan dengan nafas kamu. Selaraskan dengan nafasmu. Very good. Ya, sekarang putar, bikin lingkaran besar. Putar, ayo putar. Putar, balik arah. Putar, balik arah. Terus. Terus. Kembali ke tengah, alternate, kiri kanan. Gantian kiri kanannya. Cukup, goyang-goyang lagi. Tekuk kaki kanannya yuk. Ya, siap. Inhale, luruskan ke depan kaki kanannya. Exhale, tekuk. 2, dorong lagi. Exhale, lanjutkan beberapa kali. Ya, luruskan, regangkan, tekuk. Ingat ketika menekuk, kamu agak nyamping, kamu rasakan stretch paha yang bagian belakang. Ya, yuk lanjutkan lagi beberapa kali. Sudah, sekarang putar, bikin lingkaran besar, kamu rasakan sendi lutut yang sebelah kanan. Putar, balik arah, mulai. Dan cukup, luruskan, goyang-goyang. Kaki kanan beres, yuk, kaki kiri. Mulai, tarik nafas, dorong ke depan. Exhale, terus lanjutkan. Ya, jadi kalau kelas prenatal yoga, terutama di 7 bulan, kita memang awalnya selalu pemanasan dulu. Ya, karena pemanasan ini penting, menggerakkan sendi-sendi tubuh untuk melancarkan sirkulasi, ya, sehingga nanti gerakan yoganya menjadi lebih efektif. Sudah? Oke, cukup. Sekarang putar, bikin lingkaran besar. Terus, rasakan sendi lutut sebelah kiri. Putar, balik arah. Dan cukup, goyang-goyang lagi. Buka kakinya, tempel bokong kiri, tempel bokong kanan, jari kaki ke atas semua. Inhale, angkat tangannya ke atas. Exhale, condongkan tubuh ke depan, kemudian kamu tarik ke belakang. Seperti ini. Ya, inhale, dorong ke atas lagi. Dan exhale, mundur lagi. Bisa ya? Yo, inhale up. And exhale. Inhale, up again. Exhale, very good. Lagi, inhale, dorong ke atas lagi. Exhale lagi, one more time. Inhale, up. And exhale. Good. Genggam tangannya, dorong ke depan. Putar kanan. Putar belakang. Putar kiri. Bisa? Nah, yuk lanjutin yuk. Pelan. Nggak usah terburu-buru. Terus. Bagus. Ayo lagi. Nice. Terus lanjutkan. Dah, putar balik arah, mulai. Putar balik arah, mulai. Di sini mau rasakan putaran panggul. Ya.
Dan peregangan di kedua kaki. Pelan-pelan. Cukup, inhale, dorong ke atas. Dan exhale, lepaskan. Satukan kedua kakimu sekarang, telapak kakinya. Goyang-goyang dulu. Tempel lagi bokong kiri, tempel lagi bokong kanan. Good. Yo, inhale, angkat tinggi. Exhale, bawa turun. Bisa. 2. Turun. 3. Turun. Lagi. 4. Bagus. 5. Angkat lebih tinggi. Turun lagi. 6. Angkat lebih tinggi lagi. 7. 1 lagi. 8. Oke, di sini 5 nafas. 5. Angkat lebih tinggi. 4. Rasakan peregangan di otot pahanya. 3. 2. Oke, cukup. Turun. Goyang-goyang. Udah. Tangannya turun, tarik nafas, exhale, condongkan tubuh ke depan. Ya, bagus. Ya, kita boleh goyang-goyang nih, kiri kanan. Jadi kamu rasakan pinggang kiri, rasakan pinggang kanan juga. Dan peregangan-peregangan di otot pahanya. Very good. Dan kemudian tundukkan lagi badannya ke bawah. Kalau siku nyampe silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa, di sini saja. Oke, bangkit pelan-pelan. Hap. Ya, sip. Dah, dari sini kaki kanan bawa ke belakang, kaki kirinya nempel ke paha kanan. Aku ulangin ya, kaki kanan ke belakang, kaki kiri ke depan. Sudah? Ayo kita muntir ke kiri, angkat bokong kanannya, tarik nafas. Exhale, bokong kanannya turun. Lagi, 2. Turun. Lanjutkan di sini beberapa kali. Ya, dengan nafas dan dengan kesadaran. Ya, bagus nih untuk yang punya nyeri di simfisis pubisnya, bagian vagina atau selangkangannya nyeri, lakukan ini lebih sering di rumah. Ya. Cukup. Udah, kembali ke tengah. Kaki kanannya lurusin. Pegang kaki kanannya, angkat tangan kirinya. 3. Lembut aja, nggak usah dipaksa, jari kaki kanannya aktif ke atas. 2. 1, cukup. Kaki kanannya masuk, pelan-pelan, buka kaki kirinya. Pegang kaki kirinya, angkat tangan kanannya. 3, 2, 1, cukup. Kaki kiri ke belakang, sekarang pelan-pelan. Sudah, kaki kiri sudah ke belakang, kaki kanannya ke depan, ganti posisinya. Muntir ke kanan. Inhale, angkat bokong kirinya. Exhale, bokong kirinya turun. Bisa ya, lagi. Inhale, twist. And exhale down. Beberapa kali lagi di sini. Lembut aja, lembut. Nggak usah terburu-buru. Betul-betul dirasakan gerakannya. Ini untuk menyeimbangkan kembali sendi simfisis pubis. Oke, cukup dan kembali ke tengah. Ya, kita masuk ke gerakan berikutnya ke cat pose ya. Jadi tangannya turun. Udah, siap-siap angkat bokongnya. Hap. Buka kakinya, kita ke posisi cat pose. Nah, di sini kamu perhatikan posisinya ya. Jadi tangan, lutut, kakinya satu garis, punggungnya rata ya, dan kamu bagi berat tubuhmu di 2 tumpu, 2 tangan dan 2 lutut. Siap Ibu? Ayo kita lakukan cat stretch. Inhale, dada ke depan, tulang ekor arahkan ke belakang. Exhale, tulang ekornya masuk, lekuk tulang punggungnya ke dalam. Ya. Lagi, inhale, tarik nafas. Dan exhale, hembuskan nafas. Inhale, breathing in. And exhale, breathing out. Beberapa kali lagi di sini, mulai. Oke, bagus. Mundur ke belakang, bokongnya arahkan ke tumit, sikunya bawa turun. Sudah bisa? Inhale, dorong ke depan badannya. Angkat dadanya.
lekuk ke dalam, mundur ke belakang pelan-pelan. Sikunya turun lagi. Ayo mulai. Beberapa kali lagi di sini. Ya, gerakan ini sangat bagus untuk kelenturan dan kekuatan tulang punggung. Dia banyak melepaskan ketegangan di area punggung, ya. Dan posisi semua yang cat pose ini juga untuk menunjang posisi janin yang optimal. Ya, jadi kalau misalnya di rumah masih ada posisi bayinya yang sungsang atau melintang, coba lebih sering cat pose. Ya, lebih sering ngunggingnya, lebih sering. Oke, bagus. Cukup kita istirahat di child pose. Child pose-nya boleh yang seperti ini. Istirahatnya misalnya masih ada banyak yang di bawah 6 bulan, boleh seperti ini. Kalau yang udah di atas 7 bulan, ya ambil child pose seperti posisi sujud kayak gini. Jadi dahinya nempel, bokongnya naik. Ya, kalau kamu milih yang ini, kamu bisa sambil goyangkan bokong kamu ke kiri dan ke kanan pelan-pelan. Oke, cukup bangkit pelan-pelan. Siap, kita mau berdiri. Ya, yuk tekuk jari kakinya ke dalam. Tangannya mundur, angkat langsung bokongnya. Hap. Dan bangkit pelan-pelan, bangkit pelan-pelan. Ya, sekarang kita di posisi berdiri. Kita hore dulu yuk. Yeay! Oke, bagus. Dah, inhale, tarik nafas, angkat tangannya. Exhale, lepaskan. Lagi, inhale, breathing in, up. And exhale, breathing out. Bagus, sekarang angkat tangan kanannya ke atas, pegang lengan kanannya. Sudah? Kita mau stretch ke atas. Siap, inhale, dorong ke atas lengan kanannya. Kayak tangannya mau gapai langit-langit. Turun lagi. Lagi, inhale, dorong ke atas lagi. Exhale. 3, 1 lagi, 8. Ya, terus dari sini kita tekuk badan ke kanan, kembali ke tengah, tekuk badan ke kiri, kembali ke tengah, buka ke belakang, kembali ke tengah, buka ke belakang lagi. Oke, cukup. Ya, langsung ganti. Lengan kirinya ke atas, tangan kanannya pegang lengan kirinya. Bisa? Yo, inhale, dorong ke atas lagi, dorong ke atas. Dan lepaskan. 2, dorong. Turun lagi. 3, dorong ke atas lagi. Bagus. 4, dorong. Cukup, tekuk badan ke kiri. Tekuk badan ke kanan. Kembali ke tengah, buka ke belakang. Dari samping kelihatannya gini. Masuk lagi, ke tengah lagi, buka ke belakang lagi. 1 lagi, buka ke belakang lagi. Kembali ke tengah, lepaskan. Goyang-goyang kakinya. Udah? Yuk, kita mau turun lagi ke cat pose ya. Jadi inhale, angkat tangannya dulu. Dan exhale, turun. Tekuk lututnya ya. Terus tangannya dulu turun, lututnya turun. Kita kembali ke cat pose semuanya. Ya. Yo, inhale cat stretch. Lagi kayak tadi. Exhale, lekuk ke dalam. Inhale 2. And exhale. Bagus. Lagi. Inhale 3. And exhale. Inhale 4. Exhale. 1 kali lagi. 5. Dan exhale. Very good. Kembali ke tengah. Kembali posisi netral. Rapatkan lututnya sekarang. Kita mau meregangkan kaki. Ya, kita mulai dari kaki kanan. Dorong kaki kanan ke belakang. Ya, ingat ya, kalau ini sakit tidak dilakukan, kemungkinan kamu ada nyeri simfisis pubis, kamu turun setengah. Ya, jangan diangkat kakinya. Ya, yang lain kalau nggak nyeri, ayo boleh angkat. Exhale-nya putar ke arah dalam. 1. Nah, dorong lagi. 2. Bagus.
3, 4. Satu lagi ya, 5. Very good. Dorong ke belakang, turun kakinya. Ya, pegas-pegas. Kamu rasakan betis kanan. Rasakan betis kanan. Bagus, masuk ke dalam lagi. Hap. Ya, kaki kanan beres, yuk kaki kiri. Dorong lengan kiri, kaki kirinya, rendahkan kaki kiri ke belakang. Dah, putar ke arah dalam. 1. Dorong ke belakang. 2. Dorong ke belakang. 3. Bagus, dorong ke belakang lagi. 4. Nice, lagi. 5. Cukup, dorong lagi ke belakang. Turun kakinya, pegas-pegas kaki kirinya. Ambil nafas kalau ngos-ngosan. Good job. Ya, rasakan betis kirinya. Sip, bagus. Sudah? Ayo masuk ke dalam lagi kakinya. Jatuhkan bokong ke kanan. Jatuhkan bokong ke kiri. Kembali ke tengah. Dari sini kita lakukan postur keseimbangan ya. Jadi dorong kaki kanannya, luruskan tangan kiri ke depan. Kita lakukan bergantian ya. Dah, turun. Ayo regangkan kaki satunya, kaki kiri tangan kanan. Exhale. Bisa? Yuk, 4 kali lagi. Mulai. 1. Kaki kanan, lengan kiri, turun. 2, ganti. Kaki kiri, lengan kanan. Turun. Lagi. 3, ganti lagi. Turun. Terakhir. 4, go. Oke, cukup. Goyang dulu bokongnya ke kiri. Goyang ke kanan. Kembali ke tengah, buka lututnya, istirahat dulu. Child pose. Resting in child pose, kamu rasakan nafas perutnya ngembang, perutnya relax. Kalau milih yang posisi yang sujud, bokongnya gerakkan kiri dan kanan. Beberapa nafas lagi di sini. Oke, cukup dan bangkit pelan-pelan. Good. Sekarang putar. Putar pinggulnya. Ya, jadi putar ke kiri, kemudian ke depan, ke kanan, dan ke belakang. Bisa? Ayo, mulai. Pelan, tidak usah terburu-buru. Dirasakan gerakannya, terutama di punggung dan di pinggang, seluruh panggul. Terus. Bagus, yuk putar, balik ke arah, mulai. Putar, balik ke arah, mulai. Rasakan seluruh tulang punggung. Oke, cukup. Sudah, kita mau berdiri lagi. Tekuk jari kakinya ke dalam. Tangannya mundur ke belakang. Angkat bokongnya lagi. Hap. Dan bangkit pelan-pelan. Goyang-goyang dulu. Bagus. Inhale, tarik nafas. Dan exhale, lepaskan. Lagi, inhale, breathing in. And exhale, breathing out. Yuk, putar bahu yuk. 1, 2, balik arah. 1, dan 2. Goyang-goyang lagi kakinya. Oke, buka kakinya sekarang. Kita melakukan standing pose. Kita mulai dari kaki kanan ya. Yuk, telapak kaki kanan ke kanan. Perutnya ngadep aku, babynya. Kakinya stabil, yang ajak kakinya. Ya, rentangkan tangan ke samping. Dan exhale, tekuk badan ke kanan, angkat tangan kirinya. Dah, cukup di sini, lembut aja. Kamu rasakan stretch kaki kanan, dorong pinggang kirinya ke atas, buka dada kirinya. Ya, 3, 2, 1. Cukup, tangannya bawa ke pinggang, bangkit pelan-pelan.
pegas-pegas sekarang kaki kanannya. Oke, bagus. Rentangkan tangannya ke samping, warrior 2, stay here, 5. Kakinya stabil. Ya, 4, lengannya jangan loyo. Aktif lengannya, jari tangan buka lebar. 3, 2, 1. Cukup. Tangan ke pinggang, kaki kanannya bawa masuk ke dalam. Good job. Ayo, kaki kiri. Udah, sesuaikan kakinya, adjust, sesuaikan kakinya, alignment-nya, posisinya yang betul. Udah, perutnya ngadep aku lagi ke depan semuanya, babynya ngadep aku. Bagus, rentangkan tangan ke depan, tarik nafas. Exhale, tekuk badan ke kiri, angkat tangan kanannya. Nah, sekarang rasakan stretch di kaki kiri, dorong pinggang kanan ke atas, buka dadanya. Ya, tangannya nggak boleh di sendi lutut ya, di atas atau di bawah lutut. Oke, 3, 2, cukup. Tangannya bawa ke pinggang, bangkit pelan-pelan, pegas-pegas kaki kirinya. Sambil ambil nafas kalau ngos-ngosan. Bagus. Oke, yuk rentangkan tangannya ke samping, warrior 2. Ya, di sini kita 5 nafas, kaki kamu stabil, solid, mantep kakinya, ajek, nempel ke alas. Buka paha kirinya, tekuk lututnya sejajar sama tumit, jangan kejauhan, jangan seperti ini, salah ya. Ya, ayo sejajar tumit dan lutut. Dah aktif lengannya. Nah, baru sekarang lihat ke kiri. 3, 2, 1. Cukup, kembali ke tengah. Dah, sekarang buka kakinya 45 derajat. 45 derajat telapak kakinya. Kita tekuk lututnya. Ya, kita sekarang melakukan namanya goddess pose, salah satu variasi dari squat, dari jongkok. Oke, tangannya seperti ini, dibuka, sikunya satu garis sama tangannya. Dah, siap semuanya, turun. Oke, perhatikan, inhale dorong ke atas. Exhale squat, turun, down, good. 2, up. Turun, lagi, 3, turun, bagus, 4, dorong ke atas, turun lagi, sekali lagi, 5, oke, cukup, di sini di goddess pose, 4, jangan lupa nafas, 3, turun lagi, 2, turun lagi, 1, cukup, oke, tutup kakinya ibu, goyang-goyang dulu. Ya, tadi goddess pose, sekarang kita lakukan half squat. Jadi buka kakinya selebar panggul, kakinya angka 11. Kayak angka 11 lurus, jadi jangan kayak tadi 45 derajat, enggak. Sekarang kita lurus, tutup. Nah, ya. Jadi kalau dari samping, ya, dari samping kelihatannya nanti seperti ini. Exhale, half squat. Nah, kayak gini kelihatannya. Ya, ingat lututnya jangan melebihi jempol ya. Ini kalau kayak gini salah nih, ya sakit nanti lututnya, nggak boleh ya. Jadi bokongnya ke belakangnya. Siap? Yuk turun, half squat, go. Exhale. Oke, stay dulu di sini. Kemudian dari sini tangannya ke belakang. Bisa? Lagi, inhale up. Bawa tangannya ke atas, exhale down. Lagi, 3. Turun, kaki kuat, paha kuat. 4. Turun, lagi 5. Turun, lagi 6. Turun, 1 lagi 7. Turun, terakhir 8. Stay. 4, 3, 2, cukup. Tangannya turun. Langsung kita masuk ke full squat atau deep squat. Ya, jadi kalau udah melakukan jongkok, telapak kakinya nempel ya ibu. Jangan jinjit gini, kalau jinjit salah nih. Ya, nanti tidak seimbang. Ya, dan bisa resiko kamu jatuh gitu ya. Jadi telapak kakinya harus nempel, buka ke samping sedikit lebih lebar. Udah, kita di sini nggak usah lama-lama. Ya, kita cukup 5 nafas sambil kegel yuk. Siap?
Tarik nafas, kencangkan otot dasar panggulnya. Kencangkan anus, vagina, uretra. Hisap vaginanya ke dalam. Lepaskan. Bisa? Lagi. Kencangkan. Hisap vaginanya ke dalam. Lepaskan. Kencangkan lagi. Lepaskan. Kencangkan lagi. Lepaskan. 3 lagi mulai. Ayo, hisap vaginanya ke dalam. Lepaskan. Kencangkan lagi. Cukup. Tangannya turun. Lututnya turun. Ya, kita kembali ke cat pose. Ayo, inhale cat stretch lagi. Exhale round the spine. Inhale 2, lanjutkan. Exhale. Lagi, inhale 3. Exhale. Inhale 4. Exhale. 1 kali lagi. Inhale, tarik nafas. Dan exhale. Bagus, istirahat dulu. Child pose. Relax di child pose. Relax di child pose. 3 nafas lagi di sini. Oke, cukup. Kembali ke cat pose. Ya, 1 sequence lagi ya. Di sini kita berdiri, baru kita pakai bola. Oke? Yuk, sekarang kaki kanan di luar tangan kanan semuanya. Kaki kanan di luar tangan kanan. Jadi kalau dari depan kelihatannya seperti ini. Ya, kaki kanan di luar tangan kanan. Udah? Oke, inhale. Angkat tangan kanannya. Exhale, tangan kanannya turun. Bisa? Lagi. Inhale, angkat tangan kanannya ke atas. Exhale, tangan kanannya turun. Sip. Dari sini kamu bangkit pelan-pelan. Ayo, hap. Udah? Angkat tangannya ke atas. 3. Jadi kalau dari depan kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ya, 3. 2, 1. Pelan-pelan turun tangannya satu persatu. Udah? Ayo kita sekarang putar panggulnya. 1, 2, 3. Balik arah. 1, 2, dan 3. Good. Pegas-pegas kakinya. Goyang-goyang. Bawa kaki kanan masuk ke dalam lagi. Hap. Inhale, cat stretch. Exhale, round the spine. Inhale, 2. And exhale. Inhale, 3. And exhale. Oke, bagus. Sekarang kaki kiri di luar tangan kiri. Bisa? Ayo mulai. Inhale, angkat tangan kirinya. Exhale, tangan kirinya turun. Lagi. Inhale, up. And exhale. Good. Siap? Ayo bangkit pelan-pelan. Angkat tangannya. Panjangkan tulang punggung, buka dadanya. Tidak usah back bend. Ya, 3, 2, 1. Cukup. Turun tangannya lagi. Putar. 1, 2, dan 3. Balik arah. 1, 2, dan 3. Bagus. Pegas-pegas lagi kakinya. Bawa kaki kiri ke dalam. Inhale, cat stretch. Exhale, round the spine. Inhale, 2. And exhale. Bagus. Udah, tekuk jari kakinya ke dalam. Tangannya mundur, bangkit lagi. Bangkit pelan-pelan.
Bagus, goyang-goyang kakinya. Oke, ya sekarang kita melakukan gerakan pakai dinding yuk. Jadi gerakan pakai dinding sama pakai bola ini favorit saya di setiap kelas prenatal yoga. Yuk kita lakukan. Cari tembok. Udah cari tembok semuanya. Kalau nggak ada tembok nggak apa-apa, bisa pinggiran kursi, pinggiran sofa, ya. Yuk tekan tangan ke tembok. Kemudian exhale. Panjangkan tulang punggung, stretch tulang punggungnya, buka dadanya. Jadi kalau dari samping kelihatan kayak huruf L kebalik gitu. Ya. Ayo nafas di sini, nafas perut. 4 3 2 1 cukup. Oke, kaki kiri ke depan, kaki kanan ke belakang. Aku ulangin. Kaki kiri ke depan, kaki kanan ke belakang. Udah semuanya, tangannya balik ke tembok lagi, udah. Yuk, kita lakukan gerakan pumping calf dulu, kita jinjit dulu. Ya, yuk, inhale, jinjit kaki kanannya tinggi. Exhale, kaki kanannya turun. Lagi, inhale, jinjit kaki kanannya. Kaki kanan turun. Lagi, 3, turun, 4, dan turun. Bagus. Angkat kedua tangannya ke atas. Dan exhale, bend forward. Ayo panjangkan tulang punggung, buka dadanya. Napas perut. 4 3 2 1. Cukup. Mundur lagi. Udah, kaki kiri bawa ke belakang. Dan exhale, bend forward lagi. Nah, nafas di sini. Ingat ya, lehernya relax, jangan tegang lehernya. Lihat ke bawah atau ke belakang. Ya, bagus. Bangkit pelan-pelan, ganti sisi kaki. Sekarang kaki kanannya ke depan, kaki kirinya ke belakang. Siap? Ayo mulai. Inhale, jepit kaki kirinya. Exhale, turun. 2. Ayo, setinggi mungkin kalau bisa jinjitnya. Turun. Lagi. 3. Turun. 4. Turun. 5. Cukup. Angkat tangannya ke atas. Dan exhale. Bend forward. Tekuk lutut kanannya yang di depan. Luruskan kaki kirinya yang di belakang. Panjangkan tulang punggungnya. Buka dadanya. 3. Napas perut. 2. 1. Cukup. Bangkit pelan-pelan. Udah, kaki kanan ke belakang lagi. Exhale, bend forward. Nah, napas lagi di sini. Cukup, kemudian istirahat. Dahi nempel, siku nempel, kaki membuka. Udah, tekuk lututnya sedikit. Kemudian kamu boleh goyang kiri kanan. Atau putar pelan-pelan. Terus lakukan beberapa kali. Putar balik arah. Nah, di sini sekarang kamu bebasin gerakannya. Ya, jadi terserah mau geraknya mau bagaimana, cuma mungkin mau maju mundur atau cuma kiri kanan, putar tidak beraturan, terserah. Dengarkan tubuhmu. Ya, saat ini panggul kamu sedang ingin gerak kemana. Biarkan panggulmu juga mencari sendiri titik-titik yang ingin dilepas ketegangannya. Slow breathing and slow movement. Ya, jadi memang manfaat yoga ini adalah betul-betul kamu merasakan tubuhmu, merasakan nafasmu. You connect with the breath and you feel the body. Ya, ini yang nanti tentunya akan sangat bermanfaat nanti ketika proses persalinan. Ya, oke, cukup. Bangkit pelan-pelan. Nice. Oke, yang di rumah ada bola nggak? Ayo pakai bolanya. Ya, kalau tidak ada bola tidak apa-apa.
Ya, kamu nanti kalau kita gerakannya putar, kamu boleh sambil berdiri seperti ini, kamu goyangkan kiri kanan, kamu putar, ikutin aja nanti. Ya, yuk yang pakai bola, ambil bolanya, duduk di atas bola. Ya, bagus ya, kakinya ke depan. Ayo goyang-goyang dulu yuk kiri kanan. Ya. Terus di YouTube-nya Nuju Bulan juga ada gerakan prenatal yoga dengan gym ball, ya boleh dicek juga. Dan bola ini bermanfaat ya selama kehamilan, pas ketika persalinan sampai setelah persalinan. Ya, jadi kalau misalnya kamu duduk, coba lebih banyak duduk di bola daripada duduk di kursi atau di sofa. Karena ketika kamu duduk bola, kamu bisa menggoyangkan pinggul kamu. Kamu bisa putar panggul. Ya, sehingga kamu tidak memberi tekanan berlebihan di tulang ekor. Ya, putar balik arah. Bola juga bermanfaat ketika persalinan. Kamu boleh bawa bola ke rumah sakit. Bawa aja. Ya, jadi ketika kontraksi datang, kamu duduk di bola, putar panggul, boleh pegangan sama suami atau nyender di kasur rumah sakit sambil goyang pinggulnya. Ya, karena dengan gravitasi posisi tegak plus kamu putar panggul, ini tentunya akan membantu kepala bayi semakin turun dan membantu pembukaan mulut rahim dan tentunya membuat kontraksi kamu jauh lebih nyaman jadi. Ya, biasanya suami juga ikut ngelus punggung atau pijet panggul bawah. Biasanya banyak ibu suka banget dipijet yang bagian panggul bawah ketika kontraksi datang. Seperti itu. Dah, yuk sekarang genjot. Genjot, genjot sambil putar. Jadi kalau yang berdiri gini, genjot, genjot sambil putar. Ya, gini. Ya, yo, yang pakai bola sama, genjot sambil putar. Good. Nah, sekarang genjot lagi, balik arah lagi. Oke, cukup. Satukan tangannya. Inhale, buka dadanya lagi. Exhale. 2, buka. Exhale. Lagi yuk. 3. Dan exhale. Kaitin tangannya, dorong ke atas. Panjangkan tulang punggungnya lagi. Buka dadanya lagi. Dah, lepaskan. Muntir kanan. Kembali ke tengah, muntir kiri. Kembali ke tengah. Sip. Dah, dari sini kita putar ke arah luar. Perhatikan, putar lututnya ke arah luar. 1, buka pahanya. Ya, lagi. 2. 3. Dan 4. Nice. Balik arah. 1, 2, 3, dan 4. Goyang lagi kiri kanan. Oke, sekarang tangannya di atas paha, tundukkan badannya, kita putar kanan, putar pinggangnya. Ya, kemudian ke tengah, kemudian ke kiri. Bisa? Ayo mulai. Jadi kalau yang berdiri sama saja, ya jadi seperti ini. Dan di sini kamu pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Ya, take your time. Oke? Oke, bagus Ibu. Sudah balik arah, mulai. Tuh, balik arah. Pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Rasakan pinggangnya yo. Pelan. Ini kepalanya juga ikut muter seperti ini. Ya, gitu. Ya, ayo lagi. Pelan ya, jangan cepat-cepat. Selaraskan dengan nafas, ingat nafasnya, jangan ditahan nafasnya. 1 lagi.
Oke, cukup. Tundukkan badannya lagi ke bawah, twist ke kanan, buka paha kirinya. Kembali ke tengah, twist ke kiri, kiri ke kiri. Buka paha kanannya, rasakan stretch paha kanannya. Sekali lagi, kembali ke tengah, twist ke kanan. Kembali ke tengah, twist ke kiri. Kembali ke tengah, istirahat. Istirahat. Tangannya turun kalau bisa, kalau nyampe, kalau nggak nyampe boleh di kaki, monggo silakan. Kalau nyampe silakan, taruh aja di alas kamu. Resting, napas perut, 4, 3, 2, cukup. Kita bangkit pelan-pelan, vertebra by vertebra. Pelan, pelan, pelan. Punggung bawah dulu, punggung tengah, punggung atas, leher, dan kepala. Goyang-goyang lagi. Oke, sudah? Ayo condongkan tubuh ke depan, angkat tangannya, siap, angkat bokongnya. Hap. Istirahat di bola, nungging di bola. Jadi kalau tadi cat pose, tangannya turun, nah sekarang cat pose tapi pakai bola nih. Ya, ayo goyang-goyang kiri kanan, atau putar, terserah mana yang enak saat ini, lanjutin. Ya, posisi ini juga enak ketika ibu merasakan kontraksi. Juga bisa melakukan posisi ini juga sangat menunjang posisi janin kamu optimal, dan juga posisi panggul ini juga optimal untuk melahirkan. Ya, putar balik arah. Oke, cukup mundur ke belakang, istirahat, child pose, dahinya tempel bola, panjangkan tulang punggung, buka dadanya, buka lututnya lebar, rasakan nafas perut, perutnya ngembang, perutnya rileks, perut ngembang, perut rileks. Kembali pelan-pelan. Dan kita singkirkan dulu bolanya. Ya. Oke. Kalau mau minum, silakan minum dulu. Siapa tahu di sebelahnya udah ada botol minum, minum dulu. Ya, habis ini kita soalnya latihan nafas. Yang paling penting latihan nafas. Ya. Oke, sudah semuanya udah minum? Yuk. Ingat ya, pernafasan itu kuncinya. Ya, jadi sebenarnya kamu melakukan gerakan yoga, itu salah satunya juga untuk memperpanjang, memperdalam nafasmu. Ya, yuk sekarang kita melakukan latihan nafas untuk kontraksi. Siap? Oke, yang pertama namanya nafas tiup. Jadi kontraksi datang, inhale-nya panjang, tarik nafas dalam, exhale-nya tiup. Lagi, inhale lagi, exhale, tiup. Inhale, tarik nafas. Exhale, tiup. Satu lagi, inhale. Exhale, tiup. Relax. Kembali ke nafas alami. Ya. Berikutnya adalah nafas yang berdesis. Ya. Jadi inhale, tarik nafas dalam. Exhale, bikin suara S lagi seperti ini. Ya. Ayo lagi, inhale, tarik nafas. Exhale. Inhale, tarik nafas lagi. Exhale. Lagi inhale, tarik nafas. Exhale.
Relax, kembali ke nafas alami. Berikutnya, nafas yang bersuara. Ya, jadi ketika kontraksi datang, ingat kamu boleh banget bersuara. Karena bersuara itu sebenarnya melepaskan ketegangan. Ya, dan bersuara itu juga salah satu menjadi ekspresi kamu ketika merasakan kontraksi. So it's okay to make a sound. Oke, bersuaranya nada rendah, bawa turun ke bawah. Ya, karena ketika kamu teriak melengking ke atas, itu akan capek, energi kamu habis, sama tenggorokannya sakit gitu ya. Ya, jadi kalau nanti bersuara, ingat untuk bawa turun, rendah ke bawah. Aku contohkan ya, tarik nafas, exhale. Ya, ayo lagi tarik nafas lagi, buka mulutnya, hembuskan. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke arah vagina. Seolah-olah kamu exhale-nya juga melalui vagina. Ya, bagus. Lagi, tarik nafas lagi, exhale. Relax, kembali ke nafas alami. Oke, gosok tangannya yuk sampai hangat. Sekarang kita akan berkomunikasi dengan bayi. Ya, ayo letakkan tangan di depan bayimu, pejamkan mata. Langsung rasakan kehangatan dari tangan, alirkan kehangatan, kelembutan, kedamaian, energi, vibrasi positif ke bayimu. Biarkan bayimu bisa merasakan sentuhan kasih sayang. Biarkan bayimu bisa merasakan aman, nyaman, merasakan dilindungi, dicintai, diinginkan. Inhale together with your baby, exhale together with your baby. Panjang nafasmu, relax nafasmu. Tangan kiri ke dada, sentuh hati dengan lembut tangan kirinya. Nafas dulu di sini, perutnya ngembang, dadanya ngembang, perutnya relax, dada relax. Di sini kita melakukan meditasi cinta kasih, kamu rasakan kasih murni dari pusat hatimu yang terdalam, alirkan turun ke bawah ke bayi. Oke, cukup, lepaskan. Sip, satukan tangan depan dada. Angkat tangannya, ujung jempol ke ujung alis. Di sini kita ungkapkan syukur, express gratitude, berserah diri kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Surrender, surrender, surrender. Inhale, raise your hands up. And exhale, release. Oke. Selesai kelasnya. Kelasnya kita selesai, kita kembali ke studio. Silakan kalau mau tanya juga boleh. Terima kasih banyak Mbak Tia Pratikno sudah
sudah sangat bermanfaat sekali ini memberikan gerakan-gerakan yang tepat sekali dari founder Nuju Bulan Studio. Terima kasih Mbak Tia. Bisa mendengar suara saya? Iya, terima kasih banyak. Yang pasti ini sangat berguna sekali ya untuk moms yang memang sekarang ini sedang di masa kehamilan ya. Ini bisa dilakukan dari umur kehamilan usia berapa sampai berapa, Mbak Tia? Ya, boleh dimulai dari trimester kedua, boleh. Trimester 2, ya. Oke. Ya, hingga trimester akhir ya. Seperti yang tadi aku bilang, ya selalu dengarkan tubuh kamu ya. Jadi walaupun udah trimester kedua, tapi kamu misalnya masih terlalu mual misalnya atau masih nggak nyaman, ya nggak apa-apa, istirahat aja. Kok sesiapnya kamu mau bergerak, ayo langsung olahraga gitu. Iya, betul sekali. Nah, kalau dari gerakan-gerakan tadi semua itu sebenarnya yang paling mudah untuk dilakukan di rumah tanpa struktur yoga, yang paling gampang diinget deh, itu kira-kira yang mana ya Mbak Tia? Ya, bisa lakukan butterfly pose, bisa lakukan yang cat pose. Ya, yang cat pose sebenarnya paling mudah dan itu juga yang paling bermanfaat juga. Boleh dilakukan setiap hari. Ya, yang cat pose semua dengan variasinya. Yang butterfly pose juga itu juga boleh dilakukan. Dan yang ketiga yang banyakin putar panggul, mau putar panggulnya dari ke dinding, mau putar panggul di duduk di atas bola, itu juga boleh. Lakukan itu. Ya. Cari yang paling nyaman dan paling gampang diingat gitu kali ya Mbak Tia ya? Ya. Oke. Nah, kalau untuk prenatal yoga sendiri ini sebaiknya dilakukan dari usia tadi ya, mungkin mulai dari semester 2 ya, trimester kedua gitu. Kalau sudah merasa nyaman dengan tubuh sendiri, sudah mendengarkan apa yang dibilang oleh tubuh sendiri dan udah rasanya nyaman untuk melakukan, itu bisa langsung dilakukan hingga trimester akhir ya Mbak Tia berarti ya? Ya betul, sampai akhir kehamilan. Oke, betul. Nah, sebenarnya apa sih yang paling bisa membantu saat melahirkan, gerakan yang mana gitu? Dan mungkin bisa diinfokan sebesar apa sih kira-kira pengaruhnya, baik secara mentally atau pikiran kita, sugesti kita gitu, bahkan sampai ke realitanya gitu, dari apa yang kita rasakan itu seperti apa? Ya. Efeknya. Jadi sebenarnya melakukan prenatal yoga secara rutin itu juga sebagai salah satu persiapan fisik dan mental juga untuk proses persalinan. Kenapa aku bilang persiapan fisik? Karena sebenarnya persalinan itu terkadang membutuhkan benar-benar daya tahan tubuh gitu ya. Betul. Karena persalinan bisa mungkin yang cepat, bisa mungkin cuma 2 jam, 3 jam, tapi ada juga persalinan yang mungkin 10 jam, lebih dari 20 jam gitu ya. Dan ini kalau nggak punya ketahanan tubuh, ketahanan fisik, ya tentunya menjadi jauh lebih sulit gitu. Dan mendapatkan endurance, physical endurance atau daya tahan fisik ini tentunya didapatkan dari latihan yang konsisten dan rutin. Stamina ini juga didapatinnya dari latihan yang konsisten dan rutin, seperti itu. Selain juga kalau persiapan fisik juga bisa mengurangi keluhan-keluhan yang biasanya dialami ibu hamil ya, contohnya mungkin kakinya kram, nyeri di punggung dan sebagainya. Pegel-pegel dan sebagainya. Kalau untuk mental, ya karena kalau di latihan yoga, prenatal yoga kita juga ada afirmasi, kita mengulang afirmasi positif, ya kita ada relaksasi dan meditasi. Nah, relaksasi meditasi ini yang bisa membantu mengurangi stres, membantu mengurangi ketakutan, membantu mengurangi kecemasan. Jadi membuat ibu juga akhirnya menjadi jauh lebih percaya diri pas nanti persalinan. Dan di kelas prenatal yoga, ya selain kita melatih gerak, ya kita juga latihan nafas. Nah, nafas ini juga sangat penting saat persalinan. Betul. Kontraksi datang, kamu nafas panjang. Kontraksi datang, kamu nafas dalam. Jadi melakukan latihan yoga itu juga akhirnya juga sedang melatih nafas kamu, gitu ya. Nah, pernafasan ini yang tentunya nanti sangat-sangat membantu ketika proses persalinan. Dan semua gerakan yoga yang tadi kita latih itu bisa kamu lakukan saat kontraksi. Ya, kontraksi datang, kamu bisa nyender ke dinding atau meluk suami, goyang-goyang pinggulnya. Kontraksi datang, kamu bisa pakai bola, duduk di bola. Kontraksi datang, kamu bisa posisi nungging dan nyender ke bola lagi gitu. Ya, posisi kontraksi datang, kamu bisa posisi berdiri gitu. Jadi justru dengan sering melakukan prenatal yoga, nanti pas saat persalinan kamu udah langsung ingat otomatis, tubuh kamu juga udah ngerekam. Ya, sehingga ketika kamu kontraksi datang, kamu bernapas panjang dan dalam dan kamu bergerak aktif, ini yang membuat persalinan kamu ya menjadi lebih nyaman dan lebih lancar. Gitu. Apalagi kalau banyak dukungan ya, antara suami ngebantu ngelus-ngelus punggung, membantu suasana menjadi rileks, menguatkan dengan kata-kata positif, kata-kata semangat, ini semua yang menjadi pengalaman yang indah dan menyenangkan.
Iya, jadi nanti langsung autofokus gitu ya pada saat proses menuju melahirkan gitu ya Mbak Tia ya. Ya. Oke baik, Mbak Tia terima kasih banyak, sudah banyak sekali memberikan gerakan-gerakan, terima kasih positif juga. Mam. Ya, sama-sama, sukses terus, sehat selalu ya. Ya. Oke baik, terima kasih. Yang pasti itu dia tadi ya Mams ya, luar biasa sekali. Ternyata memang tidak jauh-jauh ya kalau kita sudah sebagai mama itu afirmasi positif dan mindset itu adalah bagian penting kita untuk selalu bisa mengenyam dan mengemban tugas kita sebagai moms. Jadi itu dia tadi adalah Mbak Tia Pratikno selaku founder dari Nuju Bulan Studio ya, yang sudah tadi juga memberikan banyak sekali gerakan-gerakan juga untuk moms yang mungkin sekarang sudah ada di rentang usia kehamilan trimester kedua hingga dengan trimester akhir ya. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat menjadi autofokus ketika saatnya lahiran itu sudah tiba. Oke. Nah, ini memang sengaja dibuat spesial oleh Ruang Mam. Kenapa? Karena memang Ruang Mam ini hadir dengan Mom Meet Up at Home Festival ini 2020 tentunya hadir sebagai teman yang bisa memberikan solusi gitu ya kepada mom semuanya, dan juga mendampingi moms dan juga membantu memantau kehamilan. Terus juga ini ada aplikasinya juga, bisa ngecek masa subur dan juga siklus haid, udah gitu membantu rencana menabung juga, cari nama buat bayi bisa, cek biaya melahirkan juga bisa, dan juga merencanakan dana darurat. Wah, ini lengkap sekali ya. Intinya adalah kebutuhan dasar untuk kita sebagai seorang moms ini sudah bisa terpenuhi dengan kita berteman atau bersahabat dengan Ruang Mam ini. Tentunya ada juga banyak sekali artikel berkualitas yang bisa Mam baca untuk dapat menambah wawasan kita. Karena sebagai moms itu kita harus selalu smart ya. Karena kita juga adalah bagian dari pengambil keputusan penting di dalam keluarga tercinta kita. Jangan lupa download aplikasi Ruang Mam dan juga kasih tahu nih ke mam lainnya kalau ada Ruang Mam yang bisa menjadi sahabat mam semuanya. Dan yang pasti juga di sini kita nanti akan ada kelas-kelas lainnya nih ya. Kelas-kelas lainnya itu adalah kita nanti akan ada Mom Finance. Jadi Mom Finance class ini bersama Nadia Harsha. Terus juga ada Parenting Class with Saskia Aulia MPSI dari 3 generasi. Dan juga Mom Fendriana. Tahu dong. Nah nanti dia akan ada di sini hadir bersama kita. Dan pastinya juga program hamil class bersama dokter aku. Jadi aku udah punya 2 anak dan dua-duanya lahiran bersama dokter yang satu ini, yaitu Dokter Ardian Syahdara SPOG. Beliau ada dokter obgyn kenamaan luar biasa di Indonesia, di Jakarta terutama ya. Jadi buat mam semuanya yang benar-benar pengen mengetahui bagaimana caranya untuk bisa segera mendapatkan momongan dengan melalui program hamil, nanti dengerin aja obrolan aku bersama Dokter Dara ya. Nanti sampai dengan sore nanti pokoknya tetap stay tune aja bersama dengan Ruang Mam. Jangan lupa kalau misalnya mau posting-posting ke IG story, ke IG feed boleh banget ya. Jangan lupa dikasih di tag juga ke @ruangmam, dan yang pasti juga dikasih hashtagnya adalah Mom Meet Up Fest. Oke, sekali lagi buat mom semuanya yang mau posting-posting di IG feed ataupun IG story boleh banget untuk tag dan juga mention kita di @ruangmam. Jangan lupa follow dan juga dikasih hashtagnya Mom Meet Up Fest. Oke, kalau gitu nanti saya akan segera kembali lagi di jam 12.30 ya, tentunya bersama kelas-kelas yang penting-penting lainnya. Sekali lagi ada Mom Finance Class, ada Parenting Class dan juga ada program hamil class. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Mam.